Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UIN Araniri Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Marzuki, guru PAI SMP Negeri 4 Banda 2, Kabupaten Pidijaya, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 UIN Araniri Banda Aceh. Insyaallah hari ini, hari Senin, tanggal 13 September 2021, akan membuat video praktek pembelajaran tentang materi beriman kepada hari akhir. Mohon bimbingan, masukan, dan arahannya atas video praktek pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, selanjutnya untuk rasa syukur kita kepada Allah dan selalu penuh tenang jiwa, mari kita juga membaca Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qadir, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Ghafir, ya Rafi', ya Mu'id, ya Mudir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Ini mudah-mudahan semuanya anak-anak kami bisa menghafal Asmaul Husna. Karena dengan sering kita membaca, bisa kita hafal. Ketika kita bisa hafal, dalam kehidupan kita ada ruh sifat ilmiah, sehingga hati kita tenang. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu. Irwansyah, Khalid Wahdi, mana Khalid Wahdi? Juprida, Hadir. Andini, hadir semua? Hadir ya? Alhamdulillah. Nah, sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah siap. Sebelum
sebelumnya coba kita bangun. Coba berdiri semua. Berdiri. Karena ini yang terakhir. Mungkin sudah lelah. Coba kita gerakkan badan. 3 kali. Alhamdulillah. Bisa duduk. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman pada hari akhir. Ini kemarin kita sudah membahas tentang pengertian pada pertemuan pertama. Masih ingat kan? Kalau pertemuan kedua yang sebelumnya tentang apa? Pembagian hari akhir. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nilai-nilai yang bisa kita petik dalam kehidupan kita tentang beriman. Apabila seseorang mempunyai keyakinan dalam kehidupannya. Jadi apa hikmahnya? Sebelumnya coba kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama, beriman kepada hari akhir. Kita akan percaya tentang hari akhir. Yang kedua, dapat menunjukkan perilaku mahdi. Kalian harus bisa menunjukkan perilaku kehati-hatian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami. Yang ketiga adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Bisa disebutkan nanti apa-apa saja hikmah yang bisa diambil dari beriman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan hubungan antara sikap mawas diri saat di dunia ketika masih kita hidup dengan kehidupan seseorang di akhirat nanti. Perhatikan tayangan video. Mungkin dengan video ini terbuka hati kita, semakin taat kita kepada Allah dengan mengingat hari kiamat. Ini hanya sebuah tanda-tanda kiamat. Sebuah bencana alam menandakan tanda-tanda kiamat sughra. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى Tanggapi apa yang bisa dipetik dari tayangan video ini? Siapa bisa menjawab? Bencana. Dengan kita melihat kejadian ini, semakin kita mengingat tentang kematian. Ketika kita mengingat kematian, kita akan selalu melakukan hal-hal kebaikan dan akan terhindar daripada perbuatan maksiat. Sebagai penonton Bapak, coba kita perhatikan. Apa saja hikmahnya? Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Ketika kita mengingat tentang hari akhir, hari kiamat, kita semakin dekat dengan Allah. Rajin beribadah. Kalau kemarin kita tidak pernah salat subuh atau telat salat subuh, mungkin
hari ini dan selanjutnya kita akan cepat bangun untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian yang kedua adalah mendorong manusia berperilaku baik. Mungkin kalau kemarin kita agak nakal sedikit dengan orang tua, kita berkata kasar, mungkin dengan guru juga kita berkata kasar dan lembut, jarang menghormati guru, jarang menghormati orang tua. Hari ini kita senantiasa berperilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Banyak sekali hal-hal yang harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap jujur dengan orang jualan di kantin. Jangan pernah mengambil punya hak orang lain. Jadi dengan mengingat tentang hari kiamat, senantiasa kita berlaku jujur. Kemudian selanjutnya hubungan perilaku mawas diri dengan kehidupan akhirat. Mawas diri seseorang dapat mengenal keterbatasan dan kekurangan dirinya. Jangan berlaku sombong. Mungkin sampai di sini pengantar dari Bapak. Selanjutnya adalah coba kita buat kelompok yang teratur. 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok. Ya. Coba semuanya yang diangkat 5 orang boleh ke sini ya. 5. Ya, kamu ke sini aja. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kelompok, ini kelompok A ya. Jadi kelompok B dan kelompok C. Jadi untuk kelompok A, ini tugasnya coba dilihat petunjuk sesuai dengan langkah-langkah LKPD-nya. Merumuskan hubungan perilaku mawas diri saat di dunia dengan kehidupan akhirat. Yang pertama nanti ditulis nama pesertanya, nama kelompoknya, ketua dan anggota kelompok. Kemudian ini kelompok B, ini juga masih sama tugasnya. Nanti kita lihat mana yang lebih bagus, yang lebih baik antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Diperhatikan petunjuknya. Dan ini kelompok C. Boleh juga. Kalau ada HP boleh dilihat di Google. Yang tidak dipahami boleh ditayangkan. Nah, yang ada permasalahan boleh ditayangkan. Mohon semua peserta bekerja sama. Jangan kedua kelompok dan nentulen saja yang kerja, tapi semuanya bekerja. Mencari jawaban ataupun permasalahan yang ada di tugas LKPD. Teman-teman, ini kan di bawahnya kan ada, boleh disambung begini kan? Oke. Udah? Kira-kira sudah selesai tugasnya? Sudah? Kelompok A sudah? Kelompok B? Sudah. Kelompok C? Alhamdulillah sudah. Berarti sekarang adalah saatnya kita mempresentasi tugas yang telah diberikan untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi untuk pertama kali kita minta langsung kepada kelompok A untuk mempresentasi di depan, 1 orang ketua kelompok dan 1 lagi peserta. Jadi setiap kelompok 2 orang yang tampil. Ya, silakan kelompok A. Jadi ya kalau ada kelompok lain
dunia dengan kehidupan akhirat. Mawas diri adalah yang mampu mendapatkan diri secara proporsional di alam jagat raya ini. Setiap orang pasti menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk muhasabah. Inti muhasabah adalah introspeksi, mawas diri, melihat, memeriksa, melakukan perhitungan dan mengoreksi diri sendiri secara jujur. Mawas diri juga menggambarkan kesadaran akan kepentingannya membawa bekal dalam perjalanan kehidupan agar sampai akhir tujuan dengan selamat dan bahagia. Bekal yang baik adalah amal saleh yang melahirkan keridhaannya dan terbebasnya dari dosa yang dapat menyelamatkan dari murkanya. Memerhatikan bekal artinya sadar untuk menimbang dengan cermat amal saleh pribadi yang telah dilakukan untuk mendatangkan keridhaannya. Hanya ini saja yang dapat kami simpulkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Menyeberanglah berhati-hati sampai tujuan dengan selamat. Hari kiamat tidak perlu ditakuti, berbanyak amal dan jauhi maksiat. Apakah ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan? Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok C atau kelompok B? Ya, boleh. Apa yang maksud dengan mawas diri? Nah, apa yang maksud dengan mawas diri? Mawas diri adalah yang mampu menempatkan diri secara proporsional di alam jagat raya ini. Bisa diulangi sekali lagi? Mawas diri adalah yang mampu menempatkan diri secara proporsional di alam jagat raya ini. Bagaimana? Sudah paham ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok A. Kelas dan presentasi di depan kelas. Selanjutnya kelompok B. Silakan kelompok B mempresentasi di depan. Satu ketua dan satu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja merumuskan hubungan perilaku mawas diri saat di dunia dengan kehidupan akhirat. Perilaku mawas diri saat di dunia dengan kehidupan akhirat. Senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun seperti syarat salatku. Segera meninggalkan perbuatan dosa atau maksiat. Dengan ini dapat merumuskan tentang mawas diri yang belum baik pada diri kita. Hal ini membantu kita untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan amalan baik sebagai bekal kita di akhirat ini. Hal ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 berikut ini. Ya'maluna bima khadirullaha innallaha wattaqu li ghairi
ditanyakan kalau ada. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri atas untuk kelompok B. Alhamdulillah luar biasa penampilan presentasi dari kelompok B. Selanjutnya kita minta dari kelompok C untuk mempresentasi tugas yang telah diberikan. Satu orang ketua dan satu peserta anggotanya. Boleh sebelah sini. Ya, tidak apa-apa, boleh sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C akan mewakili dari hasil kerja kelompok kami. Tugasnya merumuskan hubungan perilaku mawas diri saat di dunia dengan kehidupan akhirat. Sikap dalam menghadapi kiamat kubra. 1. Berdoa agar selalu berada di jalan yang benar. Hati manusia itu mudah sekali terombak-ambing. Ada masa kita baik sekali, ada masa kita buruk sekali. Makanya kita harus berdoa agar hati kita tetap baik. 2. Hati-hati dalam muamalah. Muamalah adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Muamalah terdiri atas dua macam. 1. Muamalah ma'al khaliq atau hubungan dengan sang pencipta. 2. Muamalah ma'al makhluk atau hubungan dengan sesama. 3. Memperbaiki hubungan dengan sesama. 4. Memperbanyak amal jariah. 5. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. 6. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 7. Semakin haus akan ilmu. Dan yang terakhir, tidak mengeksploitasi bumi secara berlebihan. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Boleh langsung ditanyakan? Bisa jelaskan kembali apa itu maksud dari hati-hati dalam muamalah? Hati-hati dalam muamalah. Muamalah adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Muamalah terdiri atas dua macam. 1. Muamalah ma'al khaliq atau hubungan dengan sang pencipta. 2. Muamalah ma'al makhluk atau hubungan dengan sesama. Bisa dipahami? Jadi muamalah itu ada dua. Hablum minallah dan wa hablum minannas. Hubungan dengan manusia. Nah, silakan. Demikian hasil dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menyelesaikan tugasnya untuk mempresentasi kegiatan tugas-tugas yang telah diberikan. Namun sebagai penguatan perlu Bapak sampaikan, mengulang kembali bahwa dalam kehidupan ini kita perlu kehati-hatian untuk menjalani dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir ataupun kematian. Yang kedua, perlu juga anak-anak ketahui bahwa beriman itu adalah percaya dengan sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun bahwa hari kiamat itu ada. Sebagai penguat. Kemudian Bapak juga mengulang kembali, hari kiamat itu dibagi dua macam. Ini sudah kita jelaskan, sudah Bapak kalian pelajari kemarin. Yang pertama kiamat sughra dan yang kedua kiamat kubra.
Subra adalah kecil, itu tanda-tandanya seperti bencana, kematian dan sebagainya. Kemudian kiamat itu adalah kubra, artinya besar, artinya kiamat yang sebenarnya, kiamat yang sesungguhnya. Ketika alam bumi ini hancur lebur berantakan. Kalau kita sekarang masih bisa melihat alam ini, pohon, laut, gunung, suatu saat gunung itu akan hancur, laut itu akan hancur, matahari itu akan hancur, planet-planet itu akan bertabrakan dengan alam-alam lain, sehingga hancurlah bumi ini. Kira-kira sampai di sini pembahasan kita. Apakah ada yang perlu ditanyakan ataupun ada yang kurang dipahami? Baik itu pengertian konsep, kemudian pembagiannya, macam-macam hari akhir, kemudian sikap perilaku mawas diri. Apakah sampai di sini sudah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada? Tidak ada. Sudah bisa dipahami semua? Tidak. Boleh Bapak tes? Boleh Bapak melihat apakah sudah dipahami atau belum? Coba dari kelompok B. Ini pelajaran kemarin. Kiamat itu dibagi dua macam. Bisa dijelaskan? Apa saja? Kiamat subra dan kiamat kubra. Alhamdulillah, berarti sudah bisa dipahami. Kalau ini bisa disebutkan apa arti mawas diri? Perilaku mawas diri. Mawas diri adalah yang mampu menempatkan diri secara proporsional di alam jagat raya. Harus sikap hati-hati dan menjalani harus dengan sikap profesional. Artinya harus melihat untung ruginya. Kalau kita kerjakan ini apa untungnya, apa ruginya, itu proporsional. Kemudian kelompok C. Bisa dijelaskan konsep pengertian iman kepada hari akhir? Coba dijelaskan. Apa sudah dipahami tentang konsep pengertian iman? Yang arti iman? Iman percaya bahwa yakin hari kiamat itu pasti ada. Alhamdulillah. Yang beriman adalah percaya atau yakin bahwa kiamat itu ada atau hari akhir itu pasti ada. Namun kita belum tahu kapan pastinya kiamat itu datang ataupun terjadi. Alhamdulillah sampai di sini sudah dipahami. Selanjutnya berarti langkah yang terakhir kita buat ulangan ataupun tes tulis. Boleh diatur kembali meja depan dulunya, diatur ini satu-satu sampai 18 kita. Boleh. Nah, selanjutnya adalah kita mengerjakan tugas ataupun soal. Tadi kita sudah mempelajari tentang materi beriman kepada hari akhir, mulai dari konsep, pengertian, pembagian, kemudian mawas diri dan hikmah yang terakhir. Sekarang adalah ini ada soal yang harus dikerjakan berbentuk job. Masing-masing dikerjakan sendiri, jangan melihat dan mencontek punya kawan. Masing-masing kerjakan sendiri. Boleh dijawab langsung di lembar soal. Ditulis namanya, kemudian kelas, langsung dijawab di lembar soal.
Nah, sekarang langsung dikerjakan. Jangan melihat punya kawan di samping, masing-masing kerja sendiri. Ditulis namanya dan dijawab di lembar soal. Langsung di depan. Diconteng salah satu jawaban yang benar. Kalau ada soal yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Kalau ada soal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Jangan tanyakan sama kawan. Mana udah siap? Sudah. Boleh, kalau udah siap boleh dikumpulkan. Langsung dikumpulkan. Sudah semuanya? Sudah, selanjutnya alhamdulillah sudah mengerjakan tugas, mudah-mudahan ini jawabannya benar. Nah, alhamdulillah sampai di sini perjumpaan kita, pertemuan kita pada materi beriman pada hari akhir. Insyaallah minggu depan kita akan belajar tentang materi berbakti kepada orang tua. Anak-anak semuanya, kalian semua tolong di rumah nanti mempelajari membaca buku. Boleh juga dilihat di internet. Tolong juga dibuka Google tentang materi-materi yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Karena kita harus banyak membaca. Jangan kita lalai dengan HP. Boleh kita pegang HP, tapi harus kepada tempat-tempat yang boleh kita lihat. Jangan kita menonton hal-hal yang dilarang. Kita melihat, buka Google, kita buka materi pembelajaran, kita baca buku tentang ilmu, wawasan dan sebagainya. Boleh kita juga menonton video, tapi video yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai agama. Jangan kita tonton video yang dilarang ataupun yang melenceng dengan agama. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan di sini sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Selanjutnya mari kita membaca doa dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selanjutnya kita selawat sama-sama. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak kami. Mohon di rumah kita membaca buku. Lebih kurang Bapak minta maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Sampai di sini jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua kelas siap. Siap.